Hai rekan pajak, perkenalkan nama saya Juliana dari Halim Santoso & Associates dalam sesi bijak atau bicara pajak. Untuk video kali ini, saya ingin mengulas secara singkat ketentuan mengenai SPT massa dan bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26 serta kewajiban untuk menggunakan aplikasi Ibu-Pot. Bulan Juni kemarin telah terbit keputusan Ditjen Pajak bahwa seluruh PKP di Indonesia wajib menggunakan aplikasi tersebut mulai dari masa pajak Agustus 2020. Sebelum kita bahas lebih lanjut, penting untuk kita ketahui beberapa definisi-definisi yang penting dalam Peraturan Ditjen Pajak Nomor 4 Tahun 2017. Nah, yang pertama, aplikasi bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26 elektronik, yang biasa disebut dengan aplikasi Ibu-Pot. Aplikasi Ibu-Pot merupakan perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat, dan melaporkan SPT massa PPh pasal 23 atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Yang kedua, definisi dari tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dan yang terakhir, definisi dari sertifikat elektronik, yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Di SPT massa PPh 23 atau 26 sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, bagian induk. Yang kedua, daftar bukti pemotongan. Yang ketiga, bukti pemotongan. Dan yang keempat, bukti penyetoran. Yang bisa berupa surat setoran pajak, bukti penerimaan negara, dan atau bukti pemindah bukuan. Lalu, terdapat dua bentuk SPT massa dan bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26, yaitu bisa berbentuk formulir kertas atau hard copy, dan juga bisa berbentuk dokumen elektronik. Pemotong yang wajib menggunakan SPT massa PPh 23 atau 26 dalam bentuk elektronik adalah pemotong dengan ketentuan di Per 4 tahun 2017 sebagai berikut. Yang pertama, jumlah bukti pemotongan yang diterbitkan lebih dari 20 dalam satu masa pajak. Dan atau yang kedua, penghasilan yang dijadikan dasar pengenaan pajak lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Dan atau yang ketiga, sudah pernah menyampaikan SPT massa elektronik sebelumnya. Dan atau yang keempat, terdaftar di KPP Madya, lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan atau lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Aplikasi Ibu-Pot tersedia di laman milik DJP dan dapat digunakan dengan syarat WP harus memiliki sertifikat elektronik terlebih dahulu. Bagi WP yang sudah menyampaikan SPT massa PPh pasal 23 atau 26 secara elektronik, maka juga harus menyampaikan SPT massa berikutnya dalam bentuk dokumen elektronik. Apabila WP melakukan pembetulan SPT massa yang sebelumnya telah dilaporkan dalam bentuk kertas atau hard copy, maka untuk pembetulan tersebut juga harus disampaikan dengan bentuk formulir kertas. Dan sebaliknya, jika SPT yang dibetulkan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, maka SPT pembetulan juga disampaikan secara elektronik. Ketentuan Per 4 tahun 2017 ini dilakukan secara bertahap melalui keputusan Ditjen Pajak. Untuk pertama kali, DJP mengeluarkan keputusan dalam Kep 178 tahun 2017 dengan menetapkan 15 wajib pajak sebagaimana yang terlampir dalam ketentuan tersebut untuk menjalankan kewajiban pemotongan PPh 23 atau 26 dengan aplikasi Ibu-Pot. Ini dimulai dari masa pajak September 2017. Dalam perjalanannya juga, DJP telah mengeluarkan beberapa kali keputusan untuk menetapkan beberapa WP tertentu. Akan tetapi, penetapan secara keseluruhan terhadap WP yang terdaftar di KPP Madya di lingkungan Kanwil Jakarta, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dilakukan sejak masa pajak Oktober 2019 sebagaimana tertuang dalam Kep 599 tahun 2019. Berikutnya, DJP baru-baru ini kembali mengeluarkan Kep 269 tahun 2020 tentang penunjukan seluruh PKP di Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama sebagai pemotong PPh pasal 23 atau 26 dan menyampaikannya secara elektronik.
dimulai sejak masa pajak Agustus 2020. Demikian ulasan singkat tentang aplikasi IbuKot. Mohon dukungan teman-teman untuk subscribe, like, dan share channel kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.